Ketika seseorang terus menggosokkan firman dalam hidupnya, bagaimanapun pasti akan terjadi perubahan yang mendasar dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Yakub. Melalui pergulatan dengan firman, kehidupan Yakub alami perubahan secara drastis dan dramatis. Dia diberi nama baru menjadi Israel, sebagai suatu simbol datangnya nature yang berbeda dalam hidupnya. Kejadian 32 ayat 25-28. Perubahan yang terjadi atas Yakub tidak hanya sekedar simbolik, tapi dinyatakan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, Yakub atau Israel tidak lagi menjadi pribadi yang egois. Kejadian 33 ayat 1-3. Jika kita perhatikan catatan di Kejadian 32, kita akan mendapati bagaimana Yakub menyeberangkan seluruh harta miliknya bersama dengan seluruh keluarganya, sementara dirinya sendiri tetap bertahan di seberang sungai Yabok. Kejadian 32 ayat 13-23. Tujuannya tidak lain adalah demi untuk berjaga-jaga, agar jika Esau melakukan tindakan jahat, maka dia masih bisa melarikan diri. Tapi sejak perjumpaan dan pergulatan dengan malaikat Tuhan, Yakub alami perubahan secara drastis dan dramatis. Sekarang justru dia sendiri yang berjalan di posisi paling depan dan memimpin seluruh rombongan. Tidak ada lagi rasa terintimidasi, ketakutan dan sebagainya dalam menjumpai Esau. Yakub sudah alami kematian. Kehidupan yang ada sekarang adalah kehidupan yang baru, kehidupan dari jati dirinya sebagai Israel. Hal yang sama juga akan terjadi bagi setiap kita. Jika kita dengan tekun terus memperkatakan firman, mengimajinasikannya, menjadikannya sebagai bahan doa kita, sehingga batin kita jadi bergelora atau meluap-luap, akan terjadi suatu perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita. Aspek kedagingan atau kemanusiawian yang paling mendasar, yaitu keakuan, keegoisan, akan dirontokkan oleh bekerjanya kuasa firman dalam kehidupan kita. Jadi, jika selama ini ada banyak orang yang mengikuti berbagai seminar atau acara kerohanian dan hidupnya tetap egois atau memanifestasikan keakuan, hal tersebut pasti disebabkan karena orang yang bersangkutan hanya sekedar jadi pendengar yang pasif belaka. Jika seseorang secara aktif dan konsisten terus merenungkan firman-Nya, kehidupan sehari-harinya pastilah alami perubahan secara nyata. Tidak ada lagi keakuan atau keegoisan dalam hidupnya. Kehidupan sehari-hari otomatis akan jadi lebih baik karena sumber segala keonaran dalam hidup ini adalah keegoisan atau keakuan. Yakobus 3 ayat 16. Yang kedua, Yakub atau Israel menjadi pribadi yang berani menghadapi apa yang memang harus dihadapinya. Kita tidak akan pernah bisa terus melarikan diri dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan. Selama ini, Yakub terus merasa bersalah dan terintimidasi akibat tindakannya menipu Esau dalam usahanya mendapatkan hak kesulungan. Ketika dia mendengar bahwa Esau sedang mendatanginya dengan membawa 400 orang bersamanya, seketika perasaan Yakub jadi tertekan. Kejadian 32 ayat 7-8. Berbagai bayangan yang menakutkan tentang apa yang bisa Esau lakukan sebagai pembalasan atas perbuatannya di masa lalu mendera dan mengintimidasi dirinya. Tapi semua itu lenyap begitu saja setelah perjumpaan dan pergulatan dengan malaikat Tuhan. Saya meyakini bahwa ketika seseorang terus merenungkan firman, ia akan alami terjadinya terobosan besar dalam emosi atau jiwanya. Akan ada suatu kemampuan yang Tuhan berikan untuk ia menghadapi konsekuensi atas apapun yang sudah ia lakukan. Jika ia melakukan apa yang salah, Tuhan akan memberinya kemampuan untuk menghadapi konsekuensi dari kesalahannya. Jika dia sudah melakukan apa yang benar, tapi sebagai akibatnya ia harus menghadapi berbagai aniaya dan penolakan dari lingkungannya yang fasik, Tuhan juga akan memberinya kemampuan. Pendek kata, bekerjanya kuasa firman akan mengkondisikan seseorang jadi berani menghadapi apapun yang memang harus ia hadapi,
meresponi apapun yang terjadi dalam hidupnya secara akurat, dan terus melakukan apa yang benar. Perubahan yang kita alami dalam hidup ini memang harus mendorong kita hingga mulai melakukan apa yang benar. Pertobatan yang sejati harus diimbangi dengan tindakan untuk melakukan apa yang benar. Dunia ini membutuhkan orang-orang percaya yang alami perubahan hidup dari bekerjanya kuasa firman dan roh secara sedemikian rupa, hingga orang yang bersangkutan terus melakukan apa yang benar. Kebenaran yang dibawa seseorang memiliki kuasa untuk mengubahkan lingkungannya. Inilah yang kita butuhkan untuk mengubahkan bangsa ini. Mazmur 85 ayat yang ke-9 mencatat, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Amin.